Buat apa sih Pak punya istri bodinya bagus, wajahnya cantik, tapi kelakuannya kayak mak lampir? Kenapa? Sorry, maka lebih penting isi. BH itu cuma bungkus. Ayo pilih bungkusnya apa pilih isinya? Loh, bungkusnya mahal, harganya 15 juta. Kenapa isinya karek tengeretok? Kempir, kingir-kingir, ngelembreh. Gopo. Jadi bungkusi larang-larangnya tetap berosot. Mending bungkusnya murah, 10.000 dapat 3. Tapi isinya kena gue nyentel nih topi. Mantep. Apakah yang diprediksi oleh Rasulullah bahwa Islam akan kembali terasing, akan kembali menjadi sesuatu yang aneh di tengah-tengah masyarakat, itu sudah terjadi apa belum? Para jamaah, kira-kira sekarang sudah terjadi apa belum? Kalau kita melihat ramainya tabligh akbar di mana-mana dengan ribuan jamaah, sepertinya Islam belum terasing, belum menjadi sesuatu yang aneh. Kalau kita melihat ramainya sholawatan di mana-mana, sepertinya Islam belum terasing, belum menjadi aneh. Bangunan masjid makin banyak, satu desa bisa sampai 4, 5, sampai 6 masjid. Tiap lingkungan ada musola, ada TPA, TPQ, tempat belajar ngaji anak-anak. Makin ramai Islam, makin gebiar, makin syiar. Kalau dilihat dari sisi ini, orang yang melaksanakan ibadah umroh di Indonesia tiap bulan itu jumlahnya ratusan ribu. Antrian jamaah haji yang reguler itu di Indonesia tiap provinsi rata-rata udah tembus tahun 2040 entah berapa. Saking semangatnya, makin rame, belum terasing, belum aneh kalau dilihat dari sisi ini. Apalagi mengikuti perkembangan di media sosial yang ditampilkan selalu konten-konten tentang Islam, yang diributkan selalu Islam, yang diperdebatkan selalu Islam. Betul? Takbir Allahu Akbar itu sekarang nggak cuma di masjid saja, di jalanan itu Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar nggak cuma dipakai takbirnya sholat, demo pakai Allahu Akbar. Makin ramai. Tapi mohon maaf banget, kalau dilihat dari nilai-nilai keislaman, sepertinya apa yang diprediksi oleh Rasulullah bahwa Islam akan kembali terasing, Islam akan menjadi sesuatu yang aneh di tengah-tengah masyarakat, sekarang sudah terjadi. Contoh, di zaman dimana setiap tangan sudah pegang HP, ada anak muda kemana-mana tangannya pegang tasbih, diputer sambil baca wirid. Ini menjadi sesuatu yang aneh dan terasing di tengah-tengah komunitas anak muda yang rata-rata tangannya pegang setan gepeng. Di zaman medsos yang udah gila kayak gini, dunia maya bisa mengalahkan dunia nyata. Ada anak muda habis maghrib baca Al-Quran sampai masuk waktu sholat isya, TV dimatiin, HP di off kan. Aneh, betul? Terasing tuh anak, terpencil, nggak punya teman. Coba masyarakat Hatungun yang berhadir, siapa yang ngerasa punya anak usia SMP, SMA yang pagi tadi anaknya ikut sholat subuh berjamaah di masjid? Angkat tangan. Anakmu pasti jadi anak aneh, terasing. Orang waras ini sekarang menjadi terasing dan aneh di tengah-tengah orang-orang yang hampir rata gendeng semua.
mohon maaf, ada pejabat kok jujur nggak korupsi, aneh. Terpencil sehingga nggak punya teman. Kasihan tuh pejabat ya, kayak bupatimu ini, kasihan banget. Akhirnya dia, waduh, semua pada korupsi, masa ulun enggak. Aneh ah, lama-lama nggak kuat. Orang baca sholawat yang jelas-jelas memuji Rasulullah dibid'ah-bid'ahkan. Sholawatan muji Kanjeng Nabi dibid'ahkan. Sukanya tuh muji Syahrini. Kalau muji Rasulullah bid'ah. Kalau muji Syahrini, Ayu Ting Ting, Nela Karisma, Via Valen, Jihan Audi itu dianggap sunnah. Apal anak buahku kabeh kok. Islam yang oleh Rasulullah diproklamirkan sebagai agama samhah, agama yang luas, mencakup semuanya, menaungi dan melindungi semua komponen tanpa memandang ras, agama yang sejuk, damai, agama yang meringankan, tidak memberatkan umat, agama yang menyenangkan, tidak menakut-nakuti umat. Gak roh balon ya, ana balon mumbul geger ndangak kabeh, tak dongakno kedengkek ndak semua. Gedeng aku. Gak pernah ngelihat balon apa? Ucul ya wis regane 5.000 ae kok. Saya ulang, Islam yang oleh Rasulullah diproklamirkan sebagai agama yang samhah, agama yang sejuk, damai, meringankan dan tidak membebankan umat, agama yang menyenangkan, tidak menakutkan dan gak menakut-nakuti, sekarang dianggap kalah keren sama yang berani pertentangan, kalah keren sama yang wajahnya angker-angker, kalah keren dengan yang berani menghujat dan mencaci maki. Kayaknya kalau nggak berani pertentangan dianggap nggak islami, kalau wajahnya nggak sangar, nggak angker, kurang afdol. Kalau nggak berani mencaci, menghujat kelompok lain, nggak bisa masuk surga. Inilah pentingnya kembali ditanamkan jiwa Islam ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, di awal berdirinya NU, setelah tadi disampaikan oleh ketua Syuriah, ketua wilayah Syuriah Nahdlatul Ulama, menindaklanjuti komite Hijaz, para kiai bermusyawarah dengan agenda ingin membentuk dan mendirikan Jam'iyah ad-diniyah sekaligus Jam'iyah al-ijtimaiyah, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan. Mau dikasih nama apa organisasi ini? Apakah Nahdul Ulama atau Nuhudul Ulama atau Nahdlatul Ulama? Sebagian kiai mengusulkan yang bagus Nahdul Ulama, sebagian lain mengusulkan jangan Nahdul Ulama, kurang mantep, lebih mantep kalau Nuhudul Ulama. Karena kalau Nuhud itu membacanya cangkem kan kelihatan warak, Nuhud. Mbah Kiai Alwi Abdul Aziz, beliau beristikharah mohon petunjuk kepada Allah, akhirnya dapat petunjuk melalui hatif minas sama untuk mengusulkan nama Nahdlatul Ulama. Karena kalau Nahdun itu artinya bangkit tapi masih perenco-perenco, tercerai-berai. Kalau Nuhudun itu artinya bangkit serentak tapi belum terarah. Ini jika dilihat dari segi ilmu saraf, ilmu sorof, tulisan Indonesianya kan saraf. Nah,
Kalau Nahdlatun ini artinya enggak sekedar bangkit saja, tapi bangkit serentak, bersama-sama, bekerja sama dengan terarah menuju Islam rahmatan lil alamin ala ahli sunnah wal jamaah. Disepakati kata Nahdlatun. Nah, kemudian nyari pasangannya Nahdlatun titik-titik, karena ini kalau dalam tata bahasa Arab namanya susunan idhofah. Baru ada mudhofnya, belum ketemu mudhof ilaihnya. Maaf ya, ini khusus bagi yang ngerti saja. Nah, di pesantren bahasanya harus kayak gini. Apakah Nahdlatul Ummah, kok kayak nama partai? Apakah Nahdlatul Umum, atau Nahdlatul Ummah, atau Nahdlatul Urunan, atau Nahdlatul Uring-uringan? Karena dulu sudah ada Nahdlatul Waton, ada Nahdlatul Tujar. Ringkes cerita, para ulama sepakat memakai istilah Nahdlatul Ulama. Kenapa dipilih kata ulama? Karena ulama adalah pilar perjuangan dan perkembangan Islam yang dibawa oleh para wali ke Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, lantas siapakah ulama itu? Dalam trufanitas kefigurannya, saya nggak paham pokoknya mantuk-mantuk on ini. Ulama itu satu, rijalul ummah. Ditirukan sama-sama, kurang semangat. Rijalul ummah, sama-sama. Bahasa kerennya community leader, sama-sama. Kok community lemper? Pemimpin umat, pemimpin masyarakat. Pemimpin masyarakat itu jauh lebih sulit daripada mimpin pesantren. Kalau mimpin pesantren, meskipun santri itu jumlahnya ribuan, pasti nurut sama kiainya. Kiai bilang santri suruh ke barat, ribuan santri ke barat semua, nggak ada yang berani ke utara, ke selatan. Meskipun bupati nyuruh ke timur, kalau kiainya nyuruh ke barat, ribuan santri pasti ke barat semua. Mudah mimpin pesantren, tapi mimpin masyarakat sulit. Jangankan masyarakat yang ribuan, masyarakat yang jumlahnya ratusan aja sulit kok disatukan, apalagi musim pil-pilan. Mau pilkades, mau pilkada, mau pilek, mau pilpres, suruh jadi satu itu sulit. Padahal agamanya Islam, tapi kalau ditawarin sholawat nariyah sama sholawat rupiah, pasti lebih pilih sholawat. Sekarang tuh sholawat nariyah kalah sama sholawat rupiah. Para wali dalam menyebarkan Islam di Indonesia, mengenalkan agama Islam di Indonesia tanpa kekerasan, tanpa paksaan, tanpa poyok-poyokan, tanpa gontok-gontokan, tapi dengan cara yang halus, wal yatalattaf, melalui silaturahim, perdagangan, pernikahan, tanpa konflik. Ini agama, ini budaya, ini syariat, ini adat, ini islami, ini tradisi. Tidak dibenturkan, tapi dijodohkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga satu-satunya negara di dunia yang agama penduduknya berubah menjadi mayoritas Islam tanpa perang hanya Indonesia. Ini catatan penting, boleh tepuk tangan. Masuknya Islam ke Irak melalui perang, masuknya Islam ke Rusia melalui perang, Islam masuk ke Spanyol melalui perang, tapi Indonesia enggak. Karena para wali dalam menyebarkan Islam
bukan hanya mengandalkan intellectual quotient saja, tapi dipadukan dengan emotional quotient. No, biar agak sedikit pengalaman. Jadi memadukan antara sunnah properti yang disebut dengan syariat dengan adat istiadat. Adat istiadat masyarakat tidak diberantas habis, tidak diberangus secara total, tapi dirawat dengan sistem diislamisasi. Yang dulu sajen berubah menjadi sedekahan dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi gini ya, para wali itu mengerti kultur masyarakat Indonesia, sehingga gaya berdakwah di Indonesia harus beda dengan gaya berdakwah di Arab. Kalau masyarakat Arab itu kulturnya mantan Yahudi, mantan Nasrani. Indonesia kultur masyarakatnya mantan kepercayaan, mantan kelenek. Nah, kelenek itu ya sejenis nyiblorong, nyiroro kidul, nyiroro lor, nyiroro wetan, nyiroro kulon, nyiroro pojokan, mak lampir, nini pelet, gerandong, wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sehingga gaya berdakwah di Indonesia tidak memakai gaya Arab, tapi menggunakan gaya Indonesia. Yang berbeda bukan akidahnya, yang berbeda bukan syariatnya, tapi adat dan gaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Para wali, para ulama penyebar Islam di Indonesia ini faham karakter masyarakat Indonesia, sehingga gaya berdakwahnya menggunakan gaya Indonesia, memadukan dengan adat istiadat dan budaya, namanya akulturasi. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengan menggunakan prinsip at-tasamuh wat tawazun. Apa ya? Mikir. Anggotmu gak mikir ngono. Antemi bisa nih. At-tawassut wat tawazun wat tasamuh wal i'tidal. Ayo tirukan sama-sama. Yang mau ngikutin saya doakan 3 hari lagi rezekinya lancar. Semangatin rezeki. Ya udah, yang nggak mau ngikutin awas mati duluan. Sama-sama yang semangat. At-tawassut. Kurang semangat. At-tawassut wat tawazun wat tasamuh wal i'tidal. Udah, makasih. Ini pengertian secara kemenyek, moderat, berimbang, toleran, dan berkeadilan. Dan ini pula yang dijadikan prinsip perjuangan NU, Nahdlatul Ulama. Sehingga ulama-ulama yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, kiai-kiai NU, gak pernah mensyirik-syirikkan, gak pernah menghujat, mencaci maki, gak pernah mengkafir-kafirkan kelompok manapun. Paling banter itu cuma mengharamkan. Haram saja masih lihat-lihat, penuh pertimbangan. Rokok haram, tar dulu. Kalau mau jadi sponsor tabligh akbar, halal. Silahkan Anda nggak suka tahlilan, kami suka. Silahkan Anda nggak suka manakipan, kami hargai prinsip Anda, kami suka. Silahkan Anda nggak suka yasinan, kami suka. Silahkan Anda nggak suka maulid, nggak suka sholawatan, nggak suka istighosah, nggak suka macam-macam, silahkan, kami hargai, tapi kami suka. Sebab kami punya prinsip, kalau Anda non muslim, kami muslim. Ada ayatnya kok,
lakum dinukum, semangat dong, lakum dinukum, manfaat bagimu agamamu, manfaat bagiku agamaku. Kalau anda nggak suka istighosah, saya suka. Kalau anda nggak suka tahlilan, saya suka. Ada ayatnya, lana a'maluna walakum a'malukum. Manfaat bagiku amalku, manfaat bagimu amalmu. Sehingga para jamaah rahimakumullah, ngelak jaluk sing nganget ora dituruti kok. Islam ala NU tidak mengenal ekstremisme, tidak mengenal radikalisme, tidak mengenal kekerasan, tidak mengenal bom. Paling kenali bos, bantuan operasional apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Woi, dilanjut apa kagak? Dilanjut apa kagak? Oke. NU itu pantang ekstremisme, kekerasan, radikalisme ndak ada. Demo aja enggak. Izin Pak Kapolres. Nah, sekarang saya lanjut. Pilar utama perjuangan Islam para wali di Indonesia itu adalah pondok pesantren. Allahumma sholli ala Muhammad. Perintis awal pondok pesantren di Indonesia itu Sunan Ampel, Raden Maulana Rahmatullah, mendirikan pesantren di Ampel Denta. Santrinya dari macam-macam kultur. Iya ngombene teko iya. Oh, yang dikasih saya situ yang ribut. Dilanjut gak ini? Perhatiin aku dong. Kok nggak ngerti sih? Aku tuh orangnya paling nggak suka kalau dicuekin. Pilar utama perjuangan Islam di Indonesia itu pondok pesantren. Diawali oleh Sunan Ampel, mendirikan pesantren di Ampel Denta. Halo. Santrinya macam-macam kultur. Ada santri putra kerajaan Sriwijaya, namanya Raden Husein. Ada santri putra kerajaan Majapahit, namanya Raden Hasan, yang kemudian menjadi Raden Fatah dan menjadi Sultan pertama kerajaan Islam di tanah Jawa. Ada santri putra ulama besar Maulana Ishaq, namanya Raden Paku, yang kemudian menjadi Sunan Giri. Ada santri yang mantan bajingan, mantan rampok, namanya Raden Syahid, yang kemudian menjadi Sunan Kalijaga, akhirnya jadi Sunan Kalijogo. Nah, ini pelajaran. Senakal apapun manusia, bajingan sekalipun, mana bajingannya tadi? Bajingan, nah kalau dipegang kiai yang benar bisa menjadi wali. Ya kayak tadi Berandal Lokajaya, bajingan, kecekel kiai, kepegang kiai, jadi wali, jadi Sunan Kalijogo. Tapi kalau yang megang orang yang kagak bener, ya jadinya ya Sunan Jogo Kali. Jadi kerjaannya kalau gak mancing ya ngising. Bukan cuma pilar perjuangan Islam, bahkan pilar perjuangan kemerdekaan Indonesia itu penggeraknya adalah kiai-kiai pondok pesantren. Ada seorang sejarawan terkenal Asia namanya Mansur Suryanegara. Beliau mengatakan
andaikan tidak ada kiai-kiai pondok pesantren, mungkin sampai hari ini Indonesia belum merdeka. Oleh karena itu para jamaah, para ulama, para kiai, para santri adalah pewaris sah negara kesatuan Republik Indonesia. Saya bicara nggak asal jeplak ya, ada dasarnya. Pejuang-pejuang kemerdekaan 90% adalah kiai-kiai pondok pesantren. Pahlawan-pahlawan nasional itu 90% kiai ulama. Ada Kiai Mojo, alim alamah, pesantrennya besar. Ada Kiai Sentot Ali Basya, Prawira Dirja, pesantrennya besar. Ada Kiai Imam Bonjol, ada Kiai Sultan Hasanuddin, ada Kiai Pangeran Diponegoro, ulama. Nama aslinya Abdurrahman, hafal Quran, menguasai qiraah sab'ah. Itu Pangeran Diponegoro. Bayan taunya kan lagi naik kuda sambil nyontong keris. Di Aceh, Belanda itu bingung ngadepin gerakan santri, sehingga mereka mendirikan Dutch Police, apa no jenenge istilah lali aku, lali kok. Ini karena gerakan kaum santri dipimpin oleh kiai, namanya Kiai Tengku Umar, bersama istrinya Bunyai Cut Nyadin, Kiai Soleh Darat Semarang. Itu punya santri namanya Hasyim Asy'ari, yang kemudian mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh, kiainya kiai se-Indonesia. Punya santri lagi namanya Ahmad Dahlan, yang kemudian hari beliau mendirikan Muhammadiyah. Jadi Mbah Yai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, itu juga alumni pondok pesantren salaf. Tepuk tangan untuk saudara kita Muhammadiyah. Punya santri perempuan namanya Raden Ajeng Kartini, khatam Imriti, khatam kitab tafsir suratul Fatihah, khatam Fathul Qarib, khatam kitab Tauhid. Ini ibu kita Kartini, hafal Quran 15 juz. Maka seharusnya peringatan Hari Kartini itu harus benernya khataman Quran, lomba baca kitab kuning. Nggak kok masuk salon pakai kebaya, tungkak dijinjitno, dengkul diciutno, bokong dijiyentetno, susu diunjukno, gelungan kewedekno, kurang gede gawe bane Vespa. Nah kalau standarnya pahlawan perempuan itu yang pakai kebaya, yang layak menyandang gelar pahlawan itu Pragawati. Dirubah nanti Pak Bupati. Salah persepsi orang-orang itu. Mbah Hasyim Asy'ari belajar ke Makkah, punya guru namanya Syekh Nawawi Al-Bantani, kakek buyut dari Al-Mukarram Fadilati Syekh Haji Ma'ruf Amin. Gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Punya santri namanya Hasyim Asy'ari, punya santri namanya Ahmad Dahlan, punya santri namanya Syekh Mahfud Remas. Makanya kiai-kiai pondok pesantren itu punya tradisi yang sama, muludan, recep. Ayo tuh bareng. Tradisinya pasti sama, muludan, recepan, haflah, halal bihalal. Kitab yang diajarkan pasti sama. Kalau kita fikih, mulai mabadi fikih, terus munggah maneh Kasyifatus Saja,
sampai ngarani Sapinah, Safinatun Najah, munggah meneh Takrib, Abu Suja, munggah meneh Fathul Qorib, naik lagi Fathul Mu'in, naik lagi Fathul Wahab, naik lagi langit. Pesantren manapun kitab yang diajarkan sama. Kalau nahwu mulai Nahwul Wadih, Awamil Jurjani, naik Ajurumiyah, Jurumiyah, naik lagi Imriti, naik Mutammimah, naik Alfiyah Ibnu Malik, naik Lentang, sama kok. Nah kemudian datang Islam modernis yang suka membid'ah-bid'ahkan, mensyirik-syirikan, dan mereka terorganisir dengan baik. Maka para ulama memandang perlu untuk membentengi itu semua. Yang kata beliau Romo Kiai Romli tadi, faham-faham Wahabi harus dibentengi. Didirikanlah sebuah jam'iyah ad-diniyah wajtimaiyah, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Setelah proses Komite Hijaz digodok dalam taswirul afkar, berdirilah Nahdlatul Ulama yang menggunakan akar pemikiran para wali dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Islam NU adalah Islam para wali, dan Islam para wali adalah Islam tuan rumah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Maaf ya, biar ini sampean-sampean itu biar agak pengalaman. Jadi jangan kok wajahnya cantik tapi on. Ya nggak ngenyak emang gitu. Yang kedua, siapakah ulama itu? Ditirukan sama-sama. Ulama adalah Rijaluddin, bareng. Lagi. Nah, bahasa kemenyeknya spiritual leader, bareng. Saya agak kemenye karena sini kan pondok pesantren sini sekarang kan sudah ada stylenya, jadi saya harus ya nggak kalah lah. Oke. Ada sambungan khusus dengan Allah. Para jamaah, lambang gambar yang menjadi simbol Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini bukan karangan, bukan akal-akalan, bukan asal-asalan, tapi melalui proses spiritual, melalui riyadhah, mujahadah, istikharah. Mbah Kiai Haji Alwi Abdul Aziz memberikan nama Nahdlatul Ulama itu hasil ijtihad, hasil riyadhah, hasil istikharah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membuat gambar lambang NU ini adalah Mbah Yai Ridwan Abdullah, Bubutan, Surabaya. Beliau ulama yang sekaligus seniman handal, ahli melukis. Ini membuat gambar nggak sembarangan, prosesnya lama. Diserai sama Mbah Yai Wahab Hasbullah, tolong Mbah Yai Ridwan, panjenengan yang membuat gambar sebagai lambang organisasi kita karena panjenengan ahli melukis. Nggak langsung jadi, lama prosesnya, sehingga muktamar kedua di Surabaya gambar lambang NU itu belum jadi. Beliau riyadhah, beliau istikharah, padahal ahli melukis. Nggak mudah ya. Kalau gambar lambang partai sih gampang, lambang partai kayak gambar cecek dadi, gambari tekek dadi. Ayo bantah gak apa-apa, gak wedi apa nih wong partai. Nah kalau gambar partai sih gampang, kasih gambar apa aja deh terserah. Jadi
Tapi kalau lambang NU nggak mudah. Mbah Yai Ridwan Abdullah itu yang sudah ahli melukis 2 tahun belum selesai bikin gambar ini. Beliau istikharah, wudhu sholat berkali-kali rakaat, sehingga pada suatu malam tepat jam 2:13 beliau mendapat petunjuk dari Allah. Beliau melihat gambar NU di langit. Jadi pengumuman, NU tuh gambarnya udah pernah mampir ke langit. Yang digambar persis dengan yang dilihat waktu itu. Ada peta Indonesia. Negara tak syuting. Ada gambar peta Indonesia. Artinya apa? Wahai seluruh warga NU, Nahdliyin Nahdliyat, kalian adalah bangsa Indonesia, kalian hidup di Indonesia, maka gayamu jangan sampai tidak Indonesia. Kok gak tepuk tangan belas ini? Modelnya tell me. Gayamu harus gaya Indonesia, jangan bergaya Eropa, jangan bergaya yang lain, tapi harus gaya Indonesia. Bukan beda daerah beda gaya. Maaf, saya kasih contoh. Salaman ini anjuran agama. Tasyafahu yadhabil ghilla an qulubikum. Bersalam-salamanlah, maka namanya dendam kebencian akan lenyap dari dalam hatimu. Anjuran agama, tapi gaya dalam salaman itu budaya. Kalau di kita bangsa Indonesia, salaman itu ya tangan ketemu tangan, plek, simbol persahabatan. Kalau santri ketemu kiai, salamannya cium tangan kiai, kadang bolak-balik, tapi nggak ada apa-apanya. Ini gaya salaman di kita. Gaya salaman NU, kalau ketemu sama kiai, cium tangan, dicucup, bolak-balik. Ya kalau sama teman ya biasa. Gaya di Indonesia. Gaya Arab beda lagi salamannya. Tangan ketemu tangan, pegangan, cek, pundak kanan, benturin ke pundak kanan temennya, tail. Pundak kiri, tatap no, tail. Nah, kemudian cucuan. Gaya Arab. Gaya Iran beda lagi. Salaman gaya Iran kalau ketemu itu tangan kiri pegang kepala. Nah, jari tengah tangan kanan yang paling gede ini, paling ganal, digaya ngetak kepalanya, cetak. Jadi tangan kiri pegang kepala, nah ini diketak pakai jari tengah tangan kanan. Ketemu orang lagi ya, tangan kiri pegang kepala, nah terus diketak, cetok. Ketemu orang lagi, cetok. Gak marah, wong ini kehormatan. Gayanya emang seperti itu. Pegang kepala, pakai tangan kiri, diketak, cetok. Ketemu orang lagi yo, cetok. Nah ketemu wong 100, buder. Gaya Eropa beda lagi salamannya, cipok-cipokan. Nah coba mohon maaf, Bean ketemu Pak Kapolres, salaman gaya Iran. Kepala Pak Kapolres pegang pakai tangan kiri, terus ketakan, cetok, nyonyor gitu. Bukan salah salamannya, tapi salah gaya. Paham? Salaman anjuran agama, tapi gaya dalam salaman itu budaya. Mengucapkan salam gayanya nggak sama. Kalau di kita Indonesia ada santri ketemu kiai mengucapkan salam itu sambil menundukkan badan, Assalamualaikum, betul? Kok gak semangat sih? Assalamualaikum. Di Arab beda lagi kalau mengucapin salam. Kedua tangan diangkat dengan nada tinggi, Assalamualaikum. Gaya Arab, Assalamualaikum. Kalau di kita, Assalamualaikum. Ayo coba bayang, suatu ketika ketemu sama Mbah Yai Romli, salam pakai gaya Arab.
Assalamualaikum. Yakin gak dijawab. Mbah Yainya mikir, wong iki gendeng mulai kapan? Bukan salah salamnya, salah gaya. Kenapa Amrozi dihukum mati? Kenapa Imam Samudra dihukum mati? Bukan salah Islamnya, tapi salah gaya. Gaya Islam Irak, gaya Islam Syria dibawa ke Indonesia, dipraktekkan di Bali, resiko hukuman mati, bro. Orang nggak usah macem-macem mau merubah Indonesia. NKRI itu final, Pancasila final. Kalau nggak mau menerima, ya jangan hidup di Indonesia, minggat toh. Mana negara yang menurut kamu paling bagus, sana minggat sana. Kamu nggak mau menerima Pancasila, yang merumuskan Pancasila itu para alim, kiai-kiai yang alim saja, ulama-ulama yang alim saja menerima. Lah kok dapuramu tidak menerima? Sepinter apa otakmu itu? Bergetem kamu. Ini dilanjut ini. Izin Bapak Bupati, ini minta tambahan waktu. Kalau kerja berarti kita lembur. Ya kalau lembur kan ada hitungannya sendiri. Tahu lah, aku dulu juga ikut mengkampanyekan beliau. Beliau sendiri yang ngaku. Siapa ngomong terpaksa-terpaksa. Bahkan banyak kali Kapolres datang di pengajian kita. Kan pangkatnya baru AKBP, baru melatih 2, masih selevel sama saya. AKBP, Ajun Komisaris Besar Polisi, ulun juga AKBP, aku Kiai bolone polisi. Sama. Kita doain bareng-bareng. Gak lama promosi jabatan langsung naik jadi kombes. Gak lama langsung bintang 1 brigjen. Tapi rata-rata nambahi sangu dan rata-rata. Yang cepat naik promosi jabatan, gak nambah yang mudun jadi bribtu. Nah ini pilihan ada di tangan Kapolres. Ya, terserah pilih yang mana, terserah. Menengok kita antemi misalnya. Ini gak level sama ini urusanku karo beliau. Kapolres ini masih junior saya. Ini gak nurut ya tak mutasi no Papua. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu satu. Terus mikir, ada tambang. Ini tambang nggak sembarang tambang yang mengikat peta Indonesia itu. Nggak sembarang tambang. Tambang ini dengan rengget-rengget menengok apa ya? Yang jumlahnya 99. Ada 99 lilitan. Kalau nggak 99 berarti gambarnya salah. Nggak ngawur itu Asmaul Husna. Nah, terjuntai menjadi 2, seret-seret 2. Ini simbol apa? Hablum minallah, hablum minan nas. Vertikal, horizontal, ritual, sosial, seimbang. Islam itu bukan hanya mengajarkan ritual saja, sosialnya juga harus. Ibu misalnya ritualnya bagus, hubungan sama Allah bagus, wah tahajud sampai batuke benjut, zikir sampai lambenin jedir, baca Quran sak dalan-dalan, pergi haji tiap tahun, berangkat umroh seminggu 5 kali. Ya bisa rumahnya Mekah kok. Tapi sama suami suka ngomel, nyelatunan. Ibadahnya terbuang sia-sia, nggak akan diterima sama Allah. Ada nggak yang suka ngomelin suami? Ada. Aku ngerti, orangnya pakai kerudung warna krem. Allah. Maka
ibadah yang berpahala besar itu sesuai profesi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibadah yang pahalanya besar itu sesuai profesi. Tapi profesi itu bukan ukuran keberhasilan. Ukuran kesuksesan dan keberhasilan itu adalah yang teriak-teriak itu nyumbang berapa sih? Ukurannya adalah prestasi. Karena banyak diantara kita yang tertipu menganggap kesuksesan itu dari profesi. Padahal salah. Profesi hanya alat untuk meraih prestasi, dan prestasi itulah tolak ukur kesuksesan. Apa prestasinya? Takwa. Apapun profesimu, asal bertakwa, namanya berprestasi, dan itu sukses. Mau jadi petani, mau jadi pedagang, mau jadi guru, mau jadi ustadz, mau jadi pejabat, jadi apapun, yang penting bertakwa. Itu namanya berprestasi. Halo, saya sampaikan, profesi hanya bungkus, prestasi itulah isi. Dijawab, bungkus sama isi itu penting yang mana? Bungkus sama isi lebih penting mana? Sama-sama penting. Jadi katakan isi itu karena ada bungkusnya. Bungkus untuk penampilan, isi untuk penilaian. Kalau bisa bungkusnya bagus, isinya mahal. Kalau nggak bisa, mending bungkusnya nggak begitu bagus, isinya mahal, daripada bungkusnya bagus, isinya murahan. Bungkusnya bagus, koper meling-meling, tapi isinya katok teles. Buat apa? Mending bungkusnya ya tas plastik kresek, isinya berlian. Gitu loh. Rumah yang megah indah itu cuma bungkus, isinya apa? Keluarga yang harmonis, guyup, rukun, bahagia, ahli ibadah. Buat apa rumah indah kayak istana tapi isinya keluarga yang berantakan, tiap hari bertengkar, ribut? Itu bukan rumah, itu kandang. Mending bentuknya sederhana tapi isinya keluarga yang harmonis, ahli ibadah. Itu baru rumah tangga, meskipun rumah itu nggak ada tangganya. Wajahmu yang ganteng, tampan, keren, gagah, atletis, tinggi besar, kuning kulitmu, sauntu-untumu pisan, itu cuma bungkus bro. Isinya apa? Akhlakmu. Demikian pula ibu, wajahmu yang ayu, kemerusu, keboy, sumluhai, aduhai, imut, yahud, bahenol, menamenal, semok, kebelenok, kemantak, kemendak, mendak, molak, kekinyis-kinyis, mengis-mengis, mentang-mentang, ngoblong-ngoblong, bahenol, denak-denak, bebleng. Itu cuma bungkus. Isinya apa? Kepribadianmu, kelakuanmu. Buat apa sih Pak punya istri bodinya bagus, wajahnya cantik, tapi kelakuannya kayak mak lampir? Kenapa? Sorry, berapapun banyak hartamu, itu cuma bungkus. Isinya apa? Ketentraman hati. Rizki apapun, bungkus. Isinya barokah. Jabatan apapun, cuma bungkus. Isinya manfaat untuk umat. Jabatan tinggi kalau nggak ada manfaatnya untuk umat, mending mati. Walaupun jabatannya tinggi, kekayaannya melimpah, pinter, ilmunya sundul langit, saking pinternya sampai iso ngeraji entut. Nah kalau ngeraji angin wis umum, kentut baru keluar bisa digergaji, tuh krok krok krok. Kalau nggak berprestasi buat apa jabatan tinggi? Mending nggak punya jabatan, wakil RT aja enggak, tapi berprestasi. Nah maaf, buku, kitab, apapun itu cuma bungkus. Isinya apa? Pengetahuan, pengertian. Saya ceramah kayak gini cuma bungkus. Isinya apa? Kenyataan. Iya dong. Maka lebih penting isi. BH itu cuma bungkus. Ayo pilih bungkusnya apa pilih isinya? Loh, bungkusnya mahal, harganya 15 juta. Tapi isinya karek tengeretok, kempir, kihir-kihir, ngelembreh, gopo. Itu bungkusi larang-larang itu tetap brosot. Mending bungkusnya murah, 10.000 dapat 3. Tapi isinya kena gue nyentelnya topi, mantep.
Ya wis Bu, gak usah digerayangi kok. Sing penting kok tekan omah praktek ngono ae. Bregeten ae. Profesi apapun itu cuma bungkus, isinya prestasi. Dan apa prestasi itu? Takwa. Maka ibadah itu sesuai profesi. Jadikan profesi itu alat untuk meraih prestasi.